Sangat mudah, jadi teman-teman bisa lakukan ini di rumah. Nah, ini sudah keluar angin. Benda sekecil ini yang menentukan angin bisa dikeluarkan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sampurasun teman-teman. Balik lagi bersama saya Cipta Rahmanto dalam Wild Hunter. Boom. Oke teman-teman, hari ini aku mau sharing dan kita belajar bareng-bareng teruntuk para pemula senapan atau newbie di Indonesia. Aku rasa video ini akan sangat bermanfaat bagi para pemula ya, karena saya yakin di luaran sana banyak sekali teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara memperbaiki senapan ketika terjadi trouble. Biasanya ada kebocoran pada bagian valve, kemudian bagian tabung, dan itu biasanya terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama biasanya terjadi kotor di bagian seal, kemudian sealnya bisa lecet, pecah, ataupun pada bagian chamber itu kan ada ventil valve namanya. Nah biasanya ventil valve ini ada yang menggunakan seal, ada yang tidak. Kalau misalkan ada yang menggunakan seal, mungkin sealnya yang lecet atau rusak. Kalau yang tidak menggunakan seal, mungkin teflonnya yang rusak. Teflon itu bisa karena kotoran menempel di teflonnya, kemudian ketika menutup angin dia terhalang oleh si debu atau kotoran, makanya dia keluar angin. Ataupun si teflonnya ini dia nggak rata posisinya ketika ventil valve ini akan menutup, karena dia permukaannya tidak rata, jadi angin lolos. Ataupun kejadian yang paling parah ketika ventil valve-nya itu amblas. Jadi dia akan punya as yang terhubung ke teflon, kemudian dia amblas sehingga dia tidak bisa berfungsi lagi. Tapi itu nggak jadi masalah. Itu hal yang biasa di senapan angin atau PCP. Dan yang akan kita bahas bagaimana cara menanggulangi itu dan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi kita akan coba mulai dari hal yang paling sederhana ketika ada kebocoran pada coupler, karena coupler sering terjadi kebocoran. Kemudian pada bagian manometer, biasanya juga ada kebocoran pada bagian manometer. Kemudian kebocoran pada bagian sambungan tabung, bagian depan, kemudian bagian belakang, ataupun pada bagian ventil valve. Kita akan coba praktekkan satu persatu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba melepas laras atau barrel. Biasanya teman-teman mempertanyakan lepas laras itu caranya seperti apa ya. Melepas laras itu tidak perlu tekanan angin dikeluarkan, karena tidak ada terhubung angin yang ada di tabung itu dengan si bagian laras. Jadi di atas chamber biasanya ada dua baut untuk mengencangkan si laras, makanya kita harus lepas dulu si baut, dua baut yang mengikat si laras ini menggunakan kunci L nomor 3. Ini kunci L nya. Rata-rata menggunakan kunci L nomor 3, tapi ada juga yang menggunakan kunci L yang lebih besar, tapi rata-rata Wild Hunter menggunakan 3. Jadi kita lepas saja bautnya, kendorkan seperti ini. Ini sangat mudah, jadi teman-teman bisa lakukan ini di rumah sendirian. Mau ditemenin sama sahabat juga nggak jadi masalah. Biar kalau ada apa-apa ada penanganan ya. Tapi mudah-mudahan setelah menonton video ini teman-teman jadi cerdas semua ya. Oke, yang belakang sudah kita kendorkan, tinggal yang depan. Jadi terdapat dua ini ya. Oke, ini sudah terlepas. Ini tandanya laras sudah siap untuk dilepas teman-teman. Tinggal kita lepas larasnya. Sebelumnya kita sudah kendorkan baut cincin. Kalau nggak ada cincin nggak usah kendorkan baut ya. Kita lepas saja. Dan biasanya mudah untuk dilepas ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, laras sudah terlepas dari chamber. Jadi proses laras dilepas itu ada beberapa faktor. Yang pertama, laras ngacak, kita ganti ya. Cara menggantinya seperti ini, kita lepas laras, setelah itu kemudian kita pasang laras yang baru. Kemudian ada terjadi kebocoran pada bagian seal. Biasanya ada seal di bagian sini, di luar laras, ada yang di dalam laras. Ini proses penggantiannya ya. Kalau nggak pengen repot ugil-ugilan di sini ya kita lepas gitu ya. Sealnya kalau misalkan rusak yang di bagian o-ring luar, ini tinggal kita lepas ganti dengan ukuran yang sama. Dan kalau misalkan bagian lubang laras, kalau sealnya rusak ya kita tinggal congkel aja pakai jarum. Setelah itu masukkan kembali ke solokan atau rumah seal yang terdapat di bagian dalam seperti ini. Kita lepas keluar
seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau memasang laras baru atau memasang lagi laras yang lama, ya tinggal masukkan lagi seperti ini. Paskan dengan lubangnya. Di sini terdapat dua lubang. Ini tujuannya adalah rumah baut yang ada di bagian atas tadi. Jadi dia biar mengunci, ngelock. Kita masukkan sesuai posisinya. Nah, seperti ini dikira-kira saja pas. Setelah pas ya kita kencangkan lagi. Seperti ini. Kencangkan lagi. Oke. Kencangkan lagi dan laras sudah siap digunakan lagi. Jangan takut meledak. Karena laras dilepas itu tidak ada hubungannya dengan ledakan. Ini hanya jembatan saja untuk melepaskan peluru. Jadi ketika dilepas dua baut atas tidak akan terjadi apa-apa. Setelah ini kita masuk proses pembongkaran bagian tabung, teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita akan coba melepas tabung. Kita akan coba periksa bagian pentil valve. Kita akan coba buka biasanya bagian pentil yang rusak itu seperti apa sih untuk memperbaikinya gitu ya. Proses selanjutnya adalah sebelum kita mengerjakan senapan yang terjadi kebocoran pada senapan, biasanya ada yang bocor full sampai 0 PSI, itu nggak perlu kita mengeluarkan lagi angin pada senapan karena sudah jelas bahwa senapan sudah tidak memiliki tekanan angin. Apabila senapan yang terjadi kebocoran tapi dia tidak full keluar angin, kita wajib mengeluarkan terlebih dahulu angin sisa yang terdapat pada tabung karena itu sangat berbahaya. Melepas angin atau mengeluarkan angin sampai full semua keluar, kita bisa dengan cara ditembakkan satu persatu. Tembakan. Bisa dengan cara kita mengeluarkan lewat muffler. Ini cara yang biasa kita lakukan menggunakan muffler karena dia lebih cepat keluar angin. Kita akan coba praktekkan. Ini bisa dipraktekkan di rumah, tapi teman-teman harus menyaksikan video ini dengan baik karena aku nggak mau ada terjadi human error pada kesempatan kita kali ini. Untuk membuka muffler, karena kita punya senapan commander untuk menjadi model kali ini, jadi sebelum kita membuka muffler, berhubung mufflernya terhalang oleh ras, jadi kita akan lepas terlebih dahulu ras ke bagian depan agar bisa diakses untuk membuka si muffler. Kunci yang kita gunakan ada dua pilihan, jadi teman-teman bisa pilih. Ada kunci shock seperti ini dan ada kunci pas. Tinggal teman-teman pilih saja mana yang ada di rumah. Kalau aku ada dua-duanya, jadi aku mau pakai kedua kunci ini. Sebelumnya kita akan coba buka ras terlebih dahulu dengan cara kita kendorkan baut di bagian depan. Kita gunakan kunci L, menggunakan kunci L nomor 2 ya teman-teman. Kunci L nomor 2 teman-teman. Oke, setelah kita kendorkan baut bagian atas, kita kendorkan lagi baut yang pengikat di bagian bawah menggunakan nomor 2,5. Ini bautnya di bagian bawah, tinggal dilepas saja. Seperti halnya kita membuka baut-baut pada umumnya. Tinggal dilepas saja sampai dia longgar. Setelah longgar, kita bisa tarik cincin ke bagian depan seperti ini. Oke. Cincin dan kita tarik rasnya ke bagian depan seperti ini. Oke. Ini sangat mudah. Kemudian kita lepas tutup mufflernya seperti ini. Dan kita gunakan kunci shock seperti ini. Oke, caranya seperti ini. Nah, kita putar kunci shocknya atau mufflernya, kita lepas sampai keluar suara angin. Ketika suara angin keluar, stop untuk memutar karena angin sudah melakukan proses pengurangan tekanan. Kita mulai. Nah, ini sudah keluar angin. Kuncinya, si kunci shock yang tadi kita pakai untuk mutar, itu jangan dilepas. Agar kita mengetahui dengan jelas angin keluar dari senapan. Jadi ketika kita lepas si kunci, ini suaranya kecil. Oke. Suaranya kecil. Jadi harus ada penghalang agar terdengar. Biar kita mengetahui bahwa anginnya terus deras keluar. Kalau nggak pakai kunci, kadang suaranya kecil, kita nggak sadar. Kita main putar aja sampai dia human error. Oke.
Kita tunggu sampai betul-betul 0 PSI. Kita lihat dari coupler menggunakan HP, anginnya keluar teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat pressure-nya turun. Oke, pressure-nya turun perlahan. Tadi anginnya di 2000 PSI ya, sekarang udah mau masuk 1000 PSI. Seperti ini. Oke. Dia turun lagi. Sekarang masuk ke 900. Nah, 100 PSI. Kita tunggu saja sampai habis. Ketimbang kita menembakkan terus-menerus, itu bisa lebih lama sekali. Lebih efektif kita mengeluarkan menggunakan coupler. Nah, kalau misalkan dikira pressure-nya sudah terdengar suara yang keluar nggak terlalu deras, kita bisa putar perlahan juga sedikit-sedikit biar prosesnya bisa lebih cepat. Tapi jangan full, kalau full dia akan meledak. Dia akan melontarkan coupler ke segala arah ya, random dia. Oke. Sekarang udah masuk 500 PSI, jadi tinggal nunggu 400 PSI lagi keluar. Itu tandanya angin sudah 0 PSI, aman. Oke, kita putar sedikit lagi. Oke, biar lebih cepat. Oke. Angin sudah 200 PSI sisanya. Tinggal nunggu sebentar lagi. Oke, udah mulai 100 PSI. Kita besarkan lagi sampai dia anginnya deras keluar. Oke, udah mulai mengecil, teman-teman bisa dengar suaranya udah tidak terdengar. Kita bisa hempaskan angin yang terakhir. Oke, sudah tidak ada tekanan atau angin yang keluar. Untuk memastikan biar kita tidak terkecoh dengan tekanan yang terdapat pada dalam tabung, kita coba tembakan. Kalau sudah tidak menembakkan tekanan atau power, tandanya angin sudah habis. Kita tembakan. Nah, itu tandanya senapan sudah tidak memiliki kekuatan atau tekanan yang bisa dikeluarkan. Setelah itu, kita kencangkan lagi biar kita nggak lupa. Nanti ketika kita mau mengisi, karena ini bisa terjadi human error ketika lupa nggak dipasang. Ini bisa terjadi human error atau meledak saat diisi, makanya kita harus kenceng. Nah, itu cara mengeluarkan tekanan angin pada sebuah senapan. Yang paling mudah dan cepat itu dengan kita mengeluarkan melalui si coupler. Kemudian bisa dikeluarkan dari si manometer juga, tapi aku lebih menyarankan di coupler. Selanjutnya kita akan coba gimana cara melepas tabung, dan kita tujuannya untuk memperbaiki valve. Biasanya valve ketika terjadi kebocoran, kita kokang seperti ini, itu angin langsung keluar biasanya dari bagian transfer chamber dan disuplai ke bagian laras. Itu biasanya ketika kita kokang itu, atau enggak dikokang juga, ada suara pshhh dari laras. Itu tandanya valve terjadi kebocoran. Dan teman-teman gak usah khawatir, ini terjadi di semua senapan di seluruh dunia, khususnya senapan PCP. Caranya, kita lepas laras terlebih dahulu. Cara selanjutnya adalah kita membuka tabung. Nah, ini kan rasnya kita bisa lepas, kita lepas saja seperti ini. Teman-teman harus ada yang membantu, karena ini cukup lumayan keras. Dibuat sangat presisi sekali. Jadi usahakan, biasanya ada yang menggunakan ragum, si tabungnya diragum teman-teman, kemudian diputar. Berhubung kita nggak ada ragum, jadi kita akan gunakan kunci shock yang ditempelkan ke coupler.
Kemudian kita bantu untuk lepas. Karena bantu coba pegang chambernya. Nah, ini dipegang dengan baik. Kita lepas lewat tabung. Agak lumayan kencang memang. Up. Yep, thank you. Saya dibantu sama Mr. Charles untuk melepas. Dan kita bisa melepas tabung dengan aman seperti ini. Tidak akan ada tekanan, teman-teman. Karena angin sudah kita lepas sebelumnya. Ini cara untuk melepas bagian tabung. Ya seperti ini, sederhana. Kalau sudah tidak ada tekanan angin, teman-teman gak usah khawatir. Nah ini, chambernya kita taruh sini. Di dalam tabung bagian luar dia terdapat seal. Seal ini sewaktu-waktu dia bisa rusak dan menimbulkan bocor, dan biasanya dia akan keluar angin lewat sela-sela ini nih, bagian ini. Angin keluar. Untuk mengidentifikasi angin keluar atau tidaknya, kita menggunakan air sabun seperti halnya prinsip mengecek ban kendaraan motor atau mobil. Dia pakai air sabun, kalau ada gelembung, itu tandanya dia bocor. Berarti yang terjadi kerusakan seal bagian sini. Oke. Nah, selanjutnya tujuan kita adalah untuk membuka ventil valve. Ini valve atau ruang ledak terdapat di tengah-tengah antara lubang tabung dengan lubang laras. Ini tengah-tengah. Makanya kita ketika ingin membuka ventil valve harus melepas dulu laras, harus melepas dulu tabung. Positifnya, kita bisa mengecek laras dan kita bisa mengecek juga tabung. Dari proses ingin membongkar valve itu kita tercek 3 komponen lainnya. Kita lepas karena ini menggunakan kunci L. Ada juga yang menggunakan kunci min. Teman-teman tinggal sesuaikan dengan serapan teman-teman masing-masing. Kunci L-nya dia menggunakan nomor 6, teman-teman. Kita menggunakan nomor 6. Ini kunci L-nya. Kalau bisa-bisa teman-teman beli satu set merek Tikoro. Ya, aku menggunakan merek Tikoro ya. Aku nggak mau iklan. Tikoro, pokoknya warna hijau ya. Ini bagus yang stainless. Ini tinggal kita gunakan seperti ini, lepas. Oke. Ini tutupnya tutup si valve-nya kita lepas seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Kita lepas full. Biasa terjadi 2 masalah pada valve ini. Yang pertama valve-nya, yang kedua seal penutup valve-nya. Jadi ketika ada kebocoran pada bagian depannya saja, di bagian sini misalkan ada gelembung nih. Ini bukan valve yang bermasalah, tapi seal pada penutup valve-nya. Ini harus diganti juga. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu cara membongkar. Ini udah terlepas. Nah, kita lanjutkan pakai kokod ya, pakai tangan. Orang Jawa Timur nggak tahu pasti kokod nih. Kalau orang Sunda udah ketawa dari tadi. Nih. Oke. Ini sealnya nyelap, teman-teman. Nih. Oke. Ini yang namanya per valve. Ini gunakan Mizumi Pona warna black. Ini ampuh buat power besar ya. Oke, ini keluar ininya. Di dalam sini ada per, ada pentil, ada seal. Ini sealnya tadi kayaknya malu-malu keluar. Nah, ini sealnya. Kalau ini nggak lupa dipasang ke si tutup valve, dia akan terjadi bocor. Angin pasti lepas ya, karena ini ruang ledak ya. Ruang penampung ledakan yang akan disuplai ke laras. Kemudian di dalam, di situ ada valve, teman-teman. Kita tinggal gejeligan seperti ini. Lalu kita tembakan. Oke. Dia menembak sendiri. Kenapa dia bisa keluar secara otomatis? Karena kan dia si pentil ini dipukul oleh pemukul hammer. Jadi ketika tidak ada per di bagian depan, dia otomatis akan ngegejelig, teman-teman. Dia akan keluar sendiri.
Begitu caranya. Jadi sangat simpel, mudah. Kita simak sama-sama. Ini yang dinamakan dengan pentil valve. Benda sekecil ini yang menentukan angin bisa dikeluarkan atau tidak. Kemudian angin bisa bertahan di ruang ledak atau tidak. Pentil valve ini adalah komponen pada chamber yang dimana bagian ujung besi ini biasanya keluar 3 mili atau 2 mili setengah. Kita analogikan ini adalah pemukul hammer ya, ini nih pemukul hammer. Pemukul hammer itu terdapat di bagian sini nih, di bagian belakang. Ini kan nonghol gini sayangnya, sayang. Kok jadi sayang sih, goblok. Jadi aku baper, nanti penonton baper Kang Nang. Kok sayang sih. Jadi taruh ini pemukul hammer. Kemudian ini ujung dari tabung yang dipukul. Jadi dia posisinya ketika pemukul hammer memukul pentil, tak gini, ini kan otomatis terdorong seperti ini ya. Tak. Nah, bagian ini tuh dia mengangkat. Ini taruh ini bagian stoppernya ya. Seperti ini nih. Ini bagian stopper atau dinding pada lubang chambernya. Ketika kita pukul seperti ini, tak, dia kan otomatis seperti ini. Set. Nah, ini angin keluar ketika dia melakukan terjadi pergerakan seperti ini, dia angin keluar dari si sela-sela yang ini nih. Ini bukan ngajarin ya, ini kita sharing aja bahwa dia terjadi di dalam itu seperti ini. Nah, dia angin tuh dari sini, sela-sela sini keluarnya, yang akan disuplai nanti ke si laras untuk melontarkan peluru. Dan dia kembali lagi seperti ini. Tak. Nah, harus ada suara tak. Kalau enggak, ya nggak seru. Nggak seru videonya. Terus menerus. Ini sampai ribuan kali seperti ini. Terus gini. Nah, biasanya ada suara. Pas gini-gini ada suara biasanya. Nah, jangan terlalu kencang tapi. Nah, gini ya. Tahu aja gini lah. Ini pas banget ya ada lubangnya. Nah, saat gini ya. Saat terjadi kebocoran teman-teman, pentil ini kan dia flat ya. Ini seharusnya flat dengan dinding yang terdapat pada si chamber. Kalau ini udah nggak flat, kalau ini udah nggak flat seperti ini, nggak presisi. Misalkan dia gini ya posisinya nih, udah nggak flat. Ini didiamkan, angin tuh terus keluar dari sini. Dia keluar dari sini si anginnya. Nah, makanya kenapa ketika kita simpan senapan yang bermasalah pada pentil valve, dia keluar angin ketika dikokang, keluar dari laras, terus dari bagian permukaan chamber ini di sini. Dia karena permukaannya rusak, sudah tidak rata. Cara meratakannya ya kita, kalau misalkan dia ratanya nggak terlalu parah, teman-teman bisa gosok pakai amplas yang lembut. Pelan-pelan diamplas, terus kalau bisa ada mesin yang bor yang kecil lah ya, dia capitkan sini, dia muter otomatis, tinggal kita simpan si amplasnya seperti sampai betul-betul kita perkiraan, oh ini udah rapi nih, kita pasang lagi dan biasanya langsung normal. Posisinya dia flat, bagus, tapi dia banyak kotoran. Di antaranya ada misalkan ada batu, ada batako, ada bonsai di sini nih. Ini bisa bikin si angin jadi keluar. Makanya kalau misalkan ada kotoran atau debu, kita lap aja. Pakai baju juga nggak apa-apa, kalau di hutan pakai baju gini aja nih. Set, bersihin, set. Harus ada suara setnya ya. Kalau nggak gitu nggak seru. Kita pasang lagi, insya Allah normal. Insya Allah akan normal lagi. Kapan kita mengganti ventil valve? Mengganti ventil valve ketika terjadi amblas. Ini kan as besi ya teman-teman. As besi. Kalau amblas dia jebol ke sini, karena tekanan terus-menerus puluhan tahun dia amblas, dia udah nggak bisa bergerak lagi. Jadi dipukul dia nggak akan bisa kembali lagi dia. Karena sudah terjadi amblas. Kalau udah kayak gitu ya teman-teman, tinggal beli ventil valve aja, ukurannya samakan. Kemudian dimensinya samakan, panjangnya samakan, teman-teman tinggal ganti yang baru, itu akan normal lagi, seperti itu. Ini cara untuk memasang atau memperbaiki
si bagian pentil valve. Kemudian kita akan coba pasang lagi teman-teman. Nah, untuk cara memasangnya ini sama seperti yang tadi saat mengeluarkan. Posisi besi ini harus ke dalam seperti ini. Karena ini yang dipukul, bukan ininya ya. Nah, si teflon ini bagian ujung ini dibuat lebih kecil tuh agar bagian per ini bisa dimasukkan ke sini teman-teman. Nah, seperti ini. Cara masukinnya ya seperti ini, sangat mudah sekali, tinggal kita masukkan ke lubang. Ini terdapat lubang di dalam. Oke. Seperti ini, paskan lubangnya. Nah, setelah masuk, di sana ada suara. Ya. Nah, udah masuk gini, ya kita tinggal menutup bagian tutup valve-nya. Kita masukkan. Oke. Seperti ini. Kemudian, kita masukkan kembali tutupnya ke sini. Pertamanya pakai tangan dulu, seperti ini, karena mudah. Nah, setelah mulai mau mengencang, kita bantu kencangkan dengan kunci L yang nomor 6 tadi ya, seperti ini. Makanya bediler seluruh Indonesia wajib memiliki kunci L, kunci pas, kunci shock untuk memudahkan teman-teman melakukan perbaikan di rumah. Jadi biar nggak kasihan kejauhan kalau misalkan perjalanan 3 jam 4 jam menemui tukang servis. Nah, kita kencangkan, kencangnya jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor, biasa saja. Oke, seperti ini. Dan insya Allah mudah-mudahan nggak bocor lagi. Ini udah, kalau udah kayak gini ya udah selesai, masalahnya udah teratasi. Tabung nih misalkan bocor ya. Oke, chamber kita kesampingkan karena valve-nya udah pada paham. Misalkan ada kebocoran di dua alat ini. Misalkan ada kebocoran di sela-sela ini. Di sela-sela ini misalkan ada rembes. Ini pasti seal yang ini yang bermasalah. Ini pasti bocor, lecet, kotor, atau pecah. Kita ganti aja, ganti. Kemudian kalau misalkan ada rembesan dari sini. Perbatasan antara yang hitam dengan yang merah di sini. Ini di dalam juga ada seal, kita nggak usah lepas lah ya, karena teman-teman juga udah bisa menyimpulkan bahwa sealnya sama seperti ini. Ada seal di dalam, cek kalau kotor ya bersihkan, kalau lecet ya ganti, kalau pecah ya ganti. Jadi lepas dulu ini, ganti seal, pasang lagi, itu langsung bisa aman. Coupler teman-teman, ini coupler kalau terjadi bocor nggak mau ambil pusing, beli coupler satu set. Ini beli ininya aja nih, ini lepas ganti yang baru, masalah aman. Kemudian si ini juga jangan sesekali ketika ada kebocoran ini menggunakan seal tip. Ini di dunia senapan angin ini sangat dilarang karena berbahaya ya. Seal tip dipasang di sini berbahaya, dia sifatnya licin, tidak statis, jadi bisa meledak. Jadi kalau coupler bermasalah, dalamnya rusak, ya ganti satu set aja, murah. Coupler manometer juga sama, kalau misalkan bocornya udah di mana-mana jangan pakai seal tip, lepas aja, ganti yang baru, aman. Di bagian ujung tabung juga di sini ada seal. Setiap ada drat yang memasangkan atau menghubungkan satu tabung dengan adaptor itu pasti ada seal. Makanya kalau misalkan ada kebocoran di sini, teman-teman tinggal buka ini, si tabungnya bisa dilepas dengan mudah menggunakan kunci L nomor 8 teman-teman. Seperti ini. Kalau terjadi ada kebocoran ya. Ya lepas aja pakai kunci L. Ini terdapat seal juga di dalamnya, jadi kalau misalkan ada bocor ya sealnya diganti gitu ya. Seperti ini. Oke, dratnya sangat banyak sekali, jadi sangat safety senapan yang dibuat oleh Wild Hunter. Selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi para pelanggan dan pengguna senapan-senapan yang dibuat oleh Wild Hunter. Sangat banyak sekali teman-teman. Ini bukti bahwa kita nggak main-main dengan senapan yang kita buat. Karena sejatinya kita membuat karya, bukan membuat senapan angin. Oke. Jadi yang sudah kita jelaskan, ini ada seal nih. Ini seal masih aman. Oke, dalamnya seperti ini. Ini sealnya kalau misalkan ada kebocoran, ini seal ini yang diganti. Oke. Kita masukkan lagi. Pemasukan juga sangat mudah. Jadi ini hal yang sederhana sebetulnya. Tapi karena memang teman-teman belum ada yang menjelaskan bahwa senapan itu sangat menyenangkan,
sangat membuat otak kita berpikir dan jenius. Wah, keren kayak insinyur ya. Ini menyenangkan teman-teman, membongkar senapan itu menyenangkan sekali. Oh lupa, angin itu menghasilkan panas, dan panas menghasilkan air. Air yang biasanya membuat permukaan bahan dural itu terjadi yang namanya korosi. Kita lepas. Bagian dalam senantiasa teman-teman harus cek. Ini karena ini baru senapannya, jadi dalamnya masih sangat clean, sangat clear, tidak ada air, tidak ada lendir korosi. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen memperbaiki atau mengecek tabung, tinggal lepas saja, bersihkan pakai lap. Kalau misalkan pakai lap masih dikira masih ada lendir atau leur, masukkan air panas, kocok-kocok, jangan terlalu kencang kocok-kocoknya, gitu. Lalu kita lap pakai tisu biar sangat bersih, lap pakai tisu biar bersih, dan setelah itu ya senapan langsung bersih. Resiko korosinya nggak terlalu lama gitu. Setiap 6 bulan sekali lah ya, minimal 6 bulan sekali lah teman-teman bongkar-bongkar seperti ini. Kita pasang lagi sampai selesai seperti ini. Oke, seperti ini, dan senapan sudah siap digunakan lagi. Oke, segitu aja. Thank you banget sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terus mengedukasi buat teman-teman agar tidak ada lagi human error, dan impact positifnya ketika teman-teman mengetahui bagaimana teknis mengerjakan senapan yang bocor. Jadi teman-teman gak usah repot lagi datang ke tukang servis. Ini sebetulnya bukan gak boleh ke tukang servis, tapi banyak sekali. Video ini aku tunjukkan untuk teman-teman atau sahabat bediler yang rumahnya itu jauh sama perkotaan. Jadi untuk menjangkau tukang servis itu sangat jauh. Makanya banyak yang DM Wild Hunter kemudian kasih komentar di kolom komentar YouTube, pengen dibuatkan gimana cara membongkar senapan agar kita tidak kesusahan, karena jarak rumah kita ke kota itu sangat jauh. Jadi kita pengen bisa membongkar senapan meskipun belum bisa gitu ya. Jadi video ini tujukan untuk teman-teman yang masih pemula gitu. Thank you banget. Saya Cipta Hermanto undur diri. Not Wild, Not Hunter. Boom.